Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Setio Darmawan, NIM 17660047. Di sini akan menyampaikan tentang konsep redesign gedung DPRD Kota Malang. Yang pertama dimulai dari site data. Berlokasi di Jalan Tugu nomor 1A, Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kemudian luas lahannya itu lebih kurang 3.000 meter persegi, 4.000 meter persegi. Kemudian kebisikannya relatif tinggi apabila siang hari di depan maupun di samping gedung DPRD ini karena memang berada di pusat kota. Kemudian untuk batas-batas dapat dilihat di bagian depan itu ada Tugu Malang. Kemudian di samping kirinya ada kantor wali kota Malang dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada sosial budaya. Di daerah sini, daerah tempat gedung DPRD ini, sekitarnya itu ada kawasan wisata, ada kawasan pendidikan, ada kawasan pemerintahan, dan ada kawasan industri perdagangan. Kemudian view out-nya langsung menuju ke arah Tugu Malang. Selanjutnya yang kedua adalah analisis aksesibilitas dan sirkulasi. Pada sisi utara itu dianjurkan untuk dijadikan sebagai area masuk. Kemudian di sebelah selatan agak ke barat itu dijadikan sebagai akses keluar dari tapak. Ini juga untuk mengurangi kemacetan dan memang kondisi existing juga demikian. Dan untuk akses sirkulasi di dalam dapat digunakan bentuk sirkulasi letter L. Kemudian ada area parkir juga yang bisa disiapkan di sekitar gedung di dalam tapak. Dan bisa dilihat untuk di dalam bangunan disesuaikan. Kemudian analisis matahari. Analisis matahari karena gedung ini menghadap ke arah barat sedikit ke utara, barat laut. Jadi bangunan ini condong orientasinya ke arah matahari terbenam. Nah, dikarenakan hal tersebut maka perlu adanya penyiapan fasad, pembuatan fasad yang dapat memfilter sinar matahari yang terlalu panas. Kemudian analisis hujannya, karena kan hujan yang cukup tinggi, curah hujan cukup tinggi di Kota Malang. Untuk itu atapnya lebih dianjurkan untuk menggunakan atap-atap yang dapat mempercepat turunnya air hujan, seperti atap perisai, kerucut maupun pelana. Untuk atap dak masih diperbolehkan, namun dengan beberapa penyesuaian. Kemudian analisis angin dan vegetasi. Di sini analisis anginnya condong berasal dari arah selatan. Kemudian untuk formal planting itu diletakkan di bagian depan sebagai fungsi penunjang dan peneduh juga, dan sebagai filter juga untuk sinar matahari yang datang dari arah barat. Kemudian zonasi barrier plantingnya berada di sekitar bangunan, dan enclosure planting ada di pinggiran pagar.
Oke, selanjutnya saya masuk ke konsep. Oke, saya mengambil konsep sederhana di awal dengan mengacu pada 3 fungsi lembaga legislatif, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sehingga 3 fungsi ini menjadi konsep dasar saya untuk meredesain, acuan dasar saya untuk meredesain dengan konsep nanti setelah ini, yakni rumah rakyat. Untuk transformasi bentuknya berasal dari 3 fungsi tersebut, maka saya mengambil bentuk dasar segitiga. Kemudian tahap kedua, tiga sisi di 3 pojok di segitiga ini saya lakukan cutting untuk menyesuaikan bentuk, namun bentuk dasar masih terlihat segitiga. Kemudian memberikan lubang di bagian tengah sebagai akses sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari. Kemudian tahap selanjutnya yakni membentuk atapnya bentuk limasan. Kenapa jadi bentuknya limasan? Ini juga berdasarkan isu yang ada, yakni di sana masih merupakan kawasan cagar budaya. Kemudian juga untuk selalu mengingat kebudayaan lokal Jawa, maka menggunakan atap-atap yang bercorak tradisional. Ini juga sebagai respon terhadap iklim. Kemudian menambahkan bagian lain di luar bangunan, yakni plaza aspirasi sebagai bentuk keterbukaan dalam penyerapan aspirasi. Kemudian masuk ke konsep, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, konsepnya adalah, tagline-nya adalah rumah rakyat. Nah, di sini ada 4 poin utama yang menjadi fokus di objek ini. Yang pertama, taman demokrasi. Kedua, rumah rakyat. Yang ketiga, pendopo amanah. Dan yang keempat adalah plaza aspirasi. Nah, untuk taman demokrasi sendiri ini berada di rooftop dari gedung sisi utara. Jadi ada bangunannya yang di sisi utara itu ada rooftopnya. Di situ difungsikan sebagai taman demokrasi yang merupakan taman yang dirancang sebagai pusat aktivitas outdoor dan istirahat bagi seluruh pengguna gedung DPRD. Kemudian yang kedua adalah rumah rakyat. Rumah rakyat ini merupakan tagline untuk rancangan ini, yang juga sebagai nama dari bangunan utama gedung DPRD ini yang nantinya akan difungsikan sebagai ruang sekretariat, ruang-ruang anggota, ruang rapat, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya pendopo amanah. Nah, di pendopo amanah ini terletak di bagian belakang dari gedung rumah rakyat. Nah, di belakang dari rumah rakyat itu ada pendopo amanah. Fungsinya itu adalah dikhususkan untuk ruang sidang paripurna. Kemudian yang terakhir adalah plaza aspirasi. Plaza aspirasi ini merupakan tempat untuk masa demonstrasi dan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD. Jadi plaza aspirasi ini berada di rooftop dari bangunan yang di sebelah selatan. Untuk menuju ke sana, karena ada di rooftop, ada sebuah tangga yang dibuat mencolok berwarna merah untuk menyimbolkan penghormatan yang diberikan kepada rakyat yang sedang menyampaikan aspirasi. Tangga itu merupakan tangga yang cukup besar dan lebar karena sebagai simbol juga keterbukaan demokrasi di Kota Malang. Ya, konsep ini diambil seperti yang tadi saya sampaikan dari 3 fungsi lembaga legislatif, yakni anggaran, pengawasan, dan legislasi. Ketika fungsi tersebut diaplikasikan dalam bentuk bangunan yang terdiri atas 3 sisi utama. Selain itu, gedung DPRD Kota Malang ini juga dikonsep dengan 3 bangunan anak yang juga melambangkan fungsi-fungsi tersebut. 3 bangunan anak yang saya sampaikan tadi adalah di sisi utara, selatan, dan sisi barat yang merupakan pendopo amanah. Nah, demikian
dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.